Dewan Pers bersama dengan stakeholder terkait menyatakan menolak revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini tengah dibahas dan digodok di balik DPR RI. Sejumlah pasal yang ada dalam draft RUU Penyiaran dinilai akan mengancam kebebasan kerja jurnalistik. Draft RUU Penyiaran menuai kritik keras dari publik, terutama para pegiat dan pekerja jurnalistik. Revisi yang diharapkan menciptakan azas keadilan bagi industri penyiaran di tengah era kemunculan media baru berbasis digital, kini justru dikhawatirkan menjadi pintu masuk pembungkaman pers. Kenapa kemudian kita menolak draft ini? Yang pertama adalah ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif. Ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada di dalam Undang-Undang 40 pasal 4. Karena kita sebetulnya dengan Undang-Undang 40 tidak lagi mengenal penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan-pelarangan penyiaran terhadap karya jurnalistik berkualitas. Nah, lalu bagaimana dengan pers mahasiswa? RUU Penyiaran menimbulkan kontroversi tak hanya pada media arus utama, tetapi juga di kalangan pers mahasiswa. Meski tak berdampak secara langsung, RUU Penyiaran dapat menjadi bom waktu yang bisa berujung pada terbatasnya ruang gerak pers mahasiswa. Segmen pertama, larangan penayangan jurnalistik investigasi, Pasal 50B Ayat 2 huruf C. Dalam RUU Penyiaran melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Larangan tersebut mencakup terbitan karya jurnalistik yang disiarkan melalui televisi maupun radio. Meski begitu, jika disahkan, larangan tersebut dapat merambat ke sosial media yang merupakan sarana utama kebanyakan pers mahasiswa dalam menerbitkan karya jurnalistik investigasi, sehingga menyebabkan pengungkapan fakta atas penyelewengan seperti tindak korupsi tak dapat lagi disampaikan ke publik. Segmen kedua, penyelesaian sengketa jurnalistik melalui KPI. RUU Penyiaran juga mengatur bahwa sengketa jurnalistik bidang penyiaran akan diselesaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, alih-alih Dewan Pers. Hal ini menciptakan tumpang tindih wewenang serta dapat merugikan pers mahasiswa ke depannya. Jika hal tersebut juga berlaku dalam media sosial. Penyelesaian sengketa melalui KPI sama halnya dengan memberikan wewenang pada pihak yang tidak memahami dinamika jurnalistik. Segmen ketiga, pembatasan konten. Pasal 50 ayat 2 huruf K mengatur larangan terhadap konten yang dianggap mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Pers mahasiswa yang sering melaporkan isu-isu kontroversial atau mengkritik kebijakan kampus bisa saja dipidanakan. Sebagai contoh, kritik terhadap kebijakan rektor yang merugikan mahasiswa bisa saja diklasifikasikan sebagai penghinaan, yang dapat berujung pada tuntutan hukum dan sanksi yang berat. Berbicara tentang media arus utama dan pers mahasiswa, apa yang membedakan keduanya? Dalam hal ini, media arus utama dan pers mahasiswa yang juga disebut sebagai media alternatif memiliki karakteristik yang berbeda. Media arus utama umumnya mengangkat isu secara umum serta didasarkan atas untung dan rugi secara ekonomi karena berorientasi pada bisnis. Sedangkan media alternatif mengangkat isu-isu yang diabaikan oleh media arus utama serta tidak berorientasi pada bisnis. Sehingga pers mahasiswa dapat berperan sebagai alat kontrol sosial dengan mengawasi kebijakan dan tindakan pihak universitas serta mengkritisi jika terdapat penyimpangan atau ketidakadilan. Jadi pers mahasiswa juga perlu melakukan pengawasan, pengawalan, dan upaya mengkritik rektorat atau dekanat apabila mereka tidak menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik, apabila mereka tidak berpihak ke mahasiswa, apabila mereka melakukan pelanggaran, penggelapan, skandal, atau korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Itu perlu diberitakan atau dikritik oleh pers mahasiswa. Kami, Lembaga Pers Mahasiswa Spirit Mahasiswa, memiliki misi mengawal isu internal kampus maupun nasional seperti pembakaran sampah, fasilitas asrama yang tidak memadai, ijazah yang tak terdaftar pada web pemerintah, permasalahan TOEFL, RUU Penyiaran, hingga kenaikan UKT mahasiswa. Produk yang dihasilkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Spirit Mahasiswa, diantaranya produk cetak seperti majalah yang memuat isu-isu lokal Madura,
buletin oposisi yang memuat kritik terhadap kampus, buletin sastra kecubung yang menjadi wadah dalam menaungi karya sastra seluruh komponen masyarakat. Sedangkan untuk produk online terdiri dari berita harian, fotogenial, infografis, rubrik, esai, cerpen, hingga karikatur. Salam pers mahasiswa.